Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Triwulandari SPD bersama teman saya, Ibu. Damir Ya, Azima Ibu. Elfiza. Ya, kami akan mempraktekkan proses coaching yang menyelesaikan satu masalah di mana saya sebagai coach dan Bu Elvi sebagai coach. Baiklah, kami akan segera mulai praktek coachingnya. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Putri. Nah, bagaimana kabarnya ini Bu Evi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Putri sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu, bagaimana ini kabar anak-anak sekarang dalam pembelajarannya? Alhamdulillah anak-anak aman Bu, baik, tertib gitu Bu ya. Tapi ya satu dua kendala tuh biasa Putri. Kendalanya Bu di mana? Iya nih Bu, saya mau sedikit cerita nih Bu, mungkin nanti bisa dapat solusi gitu dari Ibu kan, karena kalau dipikirin sendiri tuh agak mumet juga gitu. Jadi Jadi maaf ya beban ya Bu. Putri. Ya, Iya, jadi maaf ya Putri, mengganggu waktunya nih sebentar nggak apa ya? apa? Iya, silakan Ibu ceritakan aja masalahnya. Iya Putri, jadi kan di kelas saya ini ada satu anak itu yang kayaknya lagi cari perhatian atau gimana, saya juga nggak tahu nih. Saya ngelihatnya kok anaknya kurang sopan, perilakunya kurang kurang nyaman. Saya sendiri kurang nyaman gitu dengan perilaku anak ini gitu. Anaknya namanya Gilang Bu. Saya melihatnya dia kayaknya perilakunya kurang terpuji nih Bu. Masuk kurang terpujinya itu gimana ya Bu? Itu Bu, dia kan kalau di kelas itu nggak fokus kalau belajar, nggak respon. Terus kalau datang sekolah itu biasanya udah 30 menit pembelajaran dimulai dia baru datang gitu, suka terlambat. Terus yang lebih Oh, parahnya lagi suka bolos. Bolosnya itu kadang-kadang suka ngajak teman-temannya juga gitu. Udah jadi kayak bos geng gitulah dia di situ gitu kan. Terus nggak sopan, suka jawab kalau jawab asal gitu Putri. Jadi oh, saya jadi kurang enak gitu loh. jadi ada siswa Ibu ini yang bernama Gilang itu ya, punya Iya Bu, akhlak yang kurang baik ya Bu, yang tidak terpuji gitu iya ya. betul. Jadi Iya Bu. jadi kalau kira-kira ini sore ini dari obrolan kita ini yang santai, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita sore ini, Bu? Apa sih harapan Bu Evi ini? Ya pengennya sih anak itu bisa berubah gitu Bu Tria, yang tadinya suka bolos, jangan bolos lagi, yang tadinya suka jawab asal-asal, nggak respon. Pokoknya saya pengennya anak itu berubah gitu Bu Tri. Cuma saya masih bingung caranya gimana ya Bu Tri ya gitu. Masih mikir-mikir gitu. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol ini nanti saya bisa ketemu gitu solusinya apa gitu Bu Tri. Mungkin kita dengan ngobrol santai ini, Bu, kita sama-sama bisa ya Iya menemukannya. Bu, benar Terus Bu Tri. perilaku yang itu dia yang tidak terpuji itu ada berpengaruh nggak gitu sama teman-temannya gitu? Pasti Putri, pasti berpengaruh gitu kan. Apalagi kan dia kayak bos geng gitu di kelasnya. Jadi kalau misalnya dia ajak temennya nggak mau, dia bisa marah sama temennya. Jadi kasihan juga kadang-kadang untuk anak-anak yang apa ya, yang baik-baik gitu diancam gitu kan, kasihan gitu. Jadi terpengaruh juga yang kalau yang malas-malas sih pasti terpengaruh gitu, yang malas yang sama cocok sama dia, seserver sama dia itu pasti ikut terpengaruh Oh, gitu. jadi ini Bu Evi menghadapi siswa si Gilang ini. Jadi kira-kira harapan Bu Evi itu untuk dia bagaimana kira-kira? Ya itu tadi Bu, pengennya sih dia berubah gitu, nggak seperti itu lagi gitu kan. Perilakunya berubah, kemudian di pembelajaran saya juga jadi ikut gitu. Jangan apa ya, jangan ngebuat teman-teman dia yang lain itu ikut-ikutan dia gitu. Saya pengennya seperti itu Bu. Ya, saya juga setuju itu Bu kalau seperti itu ya, supaya si Gilang Mm-mm. ini
jadi aktif ya kan, tidak bolos-bolos lagi, tidak mengajak temannya bolos ya kan. Oke Bu Iya, Evi, Bu Tri. kalau kita umpamakan posisinya misal itu dari rentan nilai itu 1 sampai 10, kira-kira si Gilang ini di posisi berapa ya Bu Evi? Kalau saya lihatnya sih kayaknya di bawah 5 itu Bu Tri ya. Karena anaknya memang gimana ya Bu Tri ya, ini sudah pembelajaran sudah hampir 2 bulan. Tugas sama sekali nggak dia buat, datang setiap hari terlambat, suka bolos, apalagi kalau saya ngajarnya di jam terakhir gitu, itu pasti dia nggak masuk itu Bu Tri. Dan yang paling Oh, saya agak kecewanya itu dia kurang sopan gitu. Jadi kalau misalnya kita tanyakan dia tuh kayak petetengan gitu, jawabnya asal gitu, Bu Tri. agak kurang akhlaknya ya Bu. Iya betul, Bu Tri. Jadi kalau dia bolos itu kira-kira dia sendirian atau mengajak teman gitu Bu? Dia ngajak temen Bu Tri, karena kan dia Hmm. nggak akan berani kalau sendiri. Dan kalau dia temennya nggak mau, itu sudah pasti dia akan marah sama temennya gitu. Itu satu paling tidak 2-3 orang itu pasti diajaknya gitu. Jadi kalau Walaupun misalnya nanti lah ganti. iya, pembolosan itu terjadi sepertinya itu dialah ya, dalangnya itulah ya, dalang Iya dari betul Bu pembolosan Tri. itu ya. Kadang-kadang nggak teman satu kelasnya, teman kelas yang lain juga dia, misalnya teman kelasnya nggak mau, teman kelas lain dia juga diajak gitu. Jadi dia itu membawa pengaruh, pengaruh Iya, buruk pengaruh terhadap nggak baik. teman yang lain Iya ya, Bu. betul Bu Tri. Jadi selama ini Bu Eti sudah tahu nggak itu, kira-kira cari tahu apa sih penyebabnya Gilang itu, suka membolos atau gimana gitu, sudah cari tahu tidak, Bu? Yang saya lihat gitu ya Bu Tri ya, saya kok ngerasa karena dia merasa dia punya pengaruh besar, orang tuanya punya pengaruh besar di sekolah itu gitu. Kebetulan si Gilang Wah, ini kan anak kepala tata usaha Bu Tri. Jadi saya oh, melihat kok dia ada seperti ada yang dia banggakan, ada yang dia apa ya? Dia andalkan gitu di sekolah itu. Jadi dia mau berbuat apapun tuh kayaknya merasa nggak akan dipermasalahkan gitu. jadi kini dia merasa itu bangga lah ya sebagai anaknya kepala tata usaha Iya, tadi ya Bu ya. anak kepala kepala Iya, tata iya. usaha. Iya betul Putri. Harusnya kan dia Kayaknya jangan sampai begitu gitu. jadi kira-kira upaya apa sih ini yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu Edwis? Ada sih Putri. Saya memang sudah coba bicara dengan wali kelasnya gitu kan. Kemudian sudah juga coba bicara dengan guru BP-nya. Tapi kalau dengan anaknya sendiri belum Putri, belum coba saya panggil itu belum. Hmm, jadi Ibu sudah memanggil ya orang tuanya gitu ya ke guru BP. Jadi Belum Putri. kenapa Kalau gitu? orang tuanya Oh, kalau orang tuanya belum Putri. Saya baru baru. baru minta tolong sama sama wali kelas sama BP Putri untuk Oh, coba wali menangani kelas dan masalah BP. ini. Iya. Jadi kenapa belum Ibu panggil itu dengan orang tuanya, Bu? Uh, Orang tuanya ya Putri. Ya itu tadi Iya. Putri, orang tuanya kan apa ya, kan rekan kerja juga gitu, walaupun dia di tata Hmm, usaha, tapi kan itu rekan kerja juga gitu. ya, Saya agak ya. sungkan gitu Putri untuk Jadi manggil. segan ya, Bu ya. Iya, khawatirnya nanti orang tuanya enggak merespon positif gitu ketika kita bilang anaknya seperti itu gitu. Malah nanti jadinya nimbul konflik baru antara saya dengan orang tuanya. Makanya saya Bisa jadinya jadi mikir-mikir untuk manggil Gilang gitu atau bicara dengan orang tuanya gitu Putri. mungkin gini, Ibu takutkan mungkin kesalahpahaman nanti ya, Bu, antara Ibu dengan kepala tata usaha Betul, tadi betul ya, Bu. sekali Putri. Ya, Iya betul jadi kalau betul. Ibu ada cara lain nggak yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Jadi setelah saya pikir-pikir gitu Bu Tri ya, kalau dengan cara lewat wali kelas dan BP sudah gitu ya, mereka sudah Ya, satu solusi gitu. Tapi saya ini mikirnya ada solusi lain. Saya mau minta coba Bu Iyang ini, Bu Iyang ini kebetulan bendahara bendahara dia di sekolah dan deket dengan orang tuanya Gilang gitu. Teman dekat lah gitu. Jadi saya mau coba lewat jalur Bu Iyang gitu yang bicara ke orang tuanya Gilang gitu. Siapa tahu bisa gitu Bu Tri.
Oh ya, bagus itu Bu. Menurut saya itu bagus ya, istilahnya alternatif yang bagus. Karena kan memang Bu, yang itu sangat berpengaruh ya Bu dengan orang tua si Gilang itu ya. Iya kan dekat gitu. HTU sama HTU sama bendahara kan biasanya deket gitu Bu ya. Hanya yang cepet, ulang kan bisa ada, 3 kali. Apa ada rencana lain Bu yang mungkin Ibu siapkan Bu Evi? Orang ini kan Pak Darmawan. Ada sih Bu rencananya. Saya mau coba bicara dengan wali kelas dan BP, sama-sama duduk, manggil Gilang, manggil Bu Iyangnya juga, sama orang tuanya Gilang juga, gitu Bu. Ada di depannya kata pengantar. Jadi yang pertama tadi kan mau minta tolong sama Bu Iyang ya, bicarakan dengan orang tua Gilang. Terus yang kedua tadi rencana Ibu itu bersama wali kelas dan Ibu dan BP itu memanggil Gilang itu bicarakan masalah ini ya Bu. Iya betul. Jadi kira-kira setelah melakukan upaya tersebut Bu, kira-kira ukuran keberhasilannya ini gimana Ibu? Ya saya pengennya sih harapan saya gitu ya, Gilang ini bisa berubah gitu, yang tadinya suka bolos, gak bolos lagi, yang tadinya terlambat, gak terlambat lagi. Terus harapannya gini, harapannya kan Gilang ini kan anak kepala tata usaha, kalau bisa jadi teladan lah bagi teman-temannya gitu. Iya. Jadi itu Bu ukuran keberhasilannya ya Bu. Harusnya kan sebagai anak kepala tata usaha itu kan jadi teladan ya Bu teman-temannya ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Nah terus Bu apa ini yang menjadi komitmen terhadap upaya yang akan Ibu lakukan nanti? Saya berusaha mencoba solusi yang saya buat tadi itu sesegera mungkin lah saya bicarakan, saya selesaikan gitu. Minimal dengan wali kelas sama BP-nya nanti akan saya ajak untuk bicara, sekalian diajak Bu Iyang juga sebagai penengahnya gitu kan. Mudah-mudahan pembicaraan antara Bu Iyang dengan orang tuanya Gilang memberi sinyal yang baik gitu, sehingga saya bisa ngatur waktu untuk membuat pertemuan yang berikutnya, yaitu antara wali kelas, BP, saya dan orang tuanya Gilang gitu Bu Tri. Baik Bu, semoga apa yang Ibu harapkan bisa terwujud ya Bu. Setelah kita ngobrol-ngobrol santai sore ini, kira-kira apa Bu yang Bu Evi rasakan? Aduh, lega nih Bu, sedikit lega gitu ya, karena tadinya saya mikirnya siang malam gitu mikirnya, karena gimana pun Gilang ini kan anak temen gitu. Nanti kalau misalnya nggak diselesaikan masalahnya, takutnya nanti tinggal kelas atau gimana, jangan sampailah nilai saya berpengaruh kepada dia gitu Bu Tri kan, makanya saya pengen sekali menyelesaikan masalah ini gitu. Aduh, ini gimana nih Bu Tri, kayaknya nge-freeze nih, rekamannya belum selesai. Oke deh, saya tutup saja ya. Alhamdulillah berkat ngobrol-ngobrol dengan Bu Tri, masalah yang saya alami bisa selesai. Mudah-mudahan ke depannya bisa jadi lebih baik gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Damir Azima Elviza bersama rekan saya Tri Wulandari. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.